Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas teori akuntansi, dan hari ini kita akan membahas salah satu elemen dalam laporan keuangan, yaitu aset. Aset, bukan Asep. Kalau Asep itu temannya Junaidi. Ada beberapa isu menarik yang harus kita perhatikan ketika membahas mengenai aset. Yang pertama adalah apa sebenarnya itu aset dan apa karakteristik dari aset. Yang kedua, bagaimana kita mengukur aset dan bagaimana pula mengakuinya dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah bagaimana aset lancar dan intangible asset itu diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Keempat, bagaimana plant, property, dan equipment itu diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Dan terakhir adalah bagaimana aset biologis itu kita ukur dan kita akui dalam laporan keuangan. Baik, isu pertama yang perlu kita pahami adalah definisi aset. Jadi kita harus punya sudut pandang yang sama, aset itu apa, karena kalau enggak nanti cara mengukur dan mengakuinya berbeda. Oke, ada beberapa rujukan yang bisa kita ambil. Yang pertama yang kita adopsi di Indonesia adalah rujukan yang berasal dari IASB. Itu ada dua versi ya. Versi lama itu bisa dikatakan bahwa aset adalah sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi masa mendatang diharapkan mengalir ke entitas tersebut. Itu yang versi lama ya. Kemudian tahun 2018 muncul definisi baru yang menyebutkan bahwa aset adalah present economic resources controlled by entity as a result of past event. Artinya apa? Bahwa aset adalah sumber ekonomi masa kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa atau kejadian masa lalu. Nah, apa itu makna economic resources? Economic resources diartikan sebagai potensi jasa, kemampuan dari aset tersebut untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas yang menguasainya. Itu adalah definisi aset. Kalau kita perhatikan definisi tersebut, pada dasarnya aset itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, sesuatu dikatakan sebagai aset jika di dalamnya mengandung unsur manfaat ekonomi masa mendatang. Yang kedua, karakteristik kedua adalah dikendalikan oleh entitas. Dan yang ketiga, adanya peristiwa masa lalu. Nah, 3 hal inilah yang harus dipegang untuk melihat substansi ekonomi dari suatu aset. Sekali lagi, adanya manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan oleh entitas, dan adanya transaksi masa lalu. Karakteristik yang pertama tadi adalah adanya manfaat ekonomi masa mendatang. Apa itu manfaat ekonomi masa mendatang? Manfaat ekonomi masa mendatang adalah kemampuan dari aset tersebut untuk memberikan jasa atau memberikan manfaat pada saat sekarang atau di masa yang datang, baik langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kas atau setara kas kepada entitas. Nah, ini berlaku bagi entitas yang bentuknya mencari laba, kegiatan yang mencari laba, atau entitas yang orientasinya non-profit. Nah, kalau kita kaitkan dengan sumber ekonomi dan juga manfaat ekonomi tadi itu, ada 2 elemen penting yang melekat pada future economic benefit. Yang pertama adalah bahwa aset tersebut bersifat terbatas. Jarang. Artinya apa? Untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Dan yang kedua berkaitan dengan aspek utility
Artinya apa? Kemanfaatan dari aset yang diperoleh oleh entitas tersebut. Itu hubungan antara ekonomi benefit, manfaat ekonomi, dengan economic resources kalau kita kaitkan economic resources kalau kita kaitkan dengan aset. Jadi scarcity artinya aset tersebut jarang sehingga perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Dan yang kedua adalah manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Oke, berikutnya yang kedua, karakteristik yang kedua dari aset adalah dikendalikan oleh entitas. Artinya apa? Bahwa manfaat ekonomi tadi yang memberikan kontribusi macam-macam tadi itu, intinya sepenuhnya dikendalikan oleh entitas. Jadi entitas itu menikmati manfaatnya dan juga risiko yang melekat pada manfaat ekonomi tadi itu. Nah, satu hal lagi yang perlu kita pahami bahwa ownership, aspek hukum, ya kepemilikan, misalnya kendaraan ada BPKB-nya itu ya, ownership itu bukanlah syarat utama atau kriteria atau karakteristik utama dari suatu aset. Mengapa demikian? Karena akuntansi tidak mendasarkan pengakuan pada legalitas kepemilikan. Meskipun bisa dipakai, tapi itu bukan satu-satunya, bukan kriteria utama. Akuntansi lebih melihat substansi ekonomi dari transaksi yang ada. Nah, kalau substansi ekonominya itu memenuhi karakteristik atau kriteria aset, maka aset tersebut dapat diakui meskipun secara legal tidak dimiliki oleh entitas tersebut. Ini bisa dilihat dari contohnya aset yang yang dikendalikan melalui kontrak leasing, terutama capital lease. Nah, apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi adalah konsep economic substance of a legal form yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari aset adalah adanya peristiwa atau transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi sesuatu dikatakan sebagai aset kalau manfaat ekonomi tersebut dan dikendalikan oleh perusahaan tadi itu betul-betul didukung oleh adanya transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi peristiwanya sudah terjadi, transaksinya sudah terjadi. Artinya kalau masih direncanakan, ya tidak boleh diakui, masuk baru dianggarkan kemudian diakui aset, kan nggak mungkin. Nah, itulah arti penting mengapa harus ada elemen ketiga, karakteristik ketiga dari aset, yaitu peristiwa masa lalu itu ada, telah terjadi. Nah, peristiwa tersebut dapat berupa transaksi yang berkaitan dengan pembelian, dengan sewa menyewa, atau dibangun sendiri, atau berasal dari sumbangan pihak lain, dari donasi. Ya, itu kalau nasibnya lagi mujur, kalau lagi donasi itu. Jadi ini bisa digunakan sebagai kriteria untuk menunjukkan ada tidaknya peristiwa atau transaksi masa lalu. Sekali lagi, aset yang direncanakan, yang dianggarkan, itu tidak boleh diakui. Kenapa? Karena belum ada kejadian peristiwa yang menyebabkan munculnya manfaat ekonomi tersebut. Baik, setelah kita pahami karakteristik atau elemen-elemen yang melekat pada aset untuk mengakui aset, maka kita harus paham patokan atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui aset. Yang pertama kita pahami dulu apa itu pengakuan. Pengakuan itu berkaitan dengan pencatatan. Ya, pencatatan aset ke dalam struktur akuntansi sehingga pencatatan tersebut menyebabkan adanya konsekuensi ekonomi bagi penyaji laporan keuangan dan pemakai laporan keuangan. Artinya apa? Bahwa pengakuan tadi, ya, pencatatan ke dalam jurnal itu menyebabkan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Sehingga perubahan tersebut bisa berdampak ekonomi pada penyaji sekaligus pada pemakai. Dampaknya apa ya? Kalau bagi pemakai, nanti dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
semakin banyak asetnya kan makin bagus. Artinya itu ukuran yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk meningkatkan nilai asetnya. Itu yang dimaksud dengan dampak ekonomi. Secara konseptual, pengakuan aset dalam neraca atau laporan posisi keuangan itu melibatkan beberapa aturan pengakuan. Nah, aturan ini umumnya bisa didasarkan pada konvensi atau kebiasaan, tapi yang paling mudah adalah berdasarkan pada authoritative pronouncement atau pernyataan resmi, atau nama lainnya ya berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Nah, kriteria umum yang ada selama ini, kriteria pengakuan itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, bahwa kita bisa mengakui aset ketika ada manfaat ekonomi masa mendatang ya, yang sangat mungkin terjadi, yang dinikmati dan dikendalikan oleh entitas tersebut. Jadi entitas itu mengendalikan, menikmati manfaat tersebut, sekaligus menanggung risiko yang melekat pada penggunaan manfaat ekonomi tadi. Itu syarat pertama. Syarat pertama itu artinya ya transaksi tertentu itu memenuhi definisi aset. Nah, yang kedua, selain memenuhi definisi aset, syarat kedua adalah bahwa aset tersebut dapat diukur dengan cukup pasti, dengan andal. Ada dasar pengukuran yang tepat, yang jelas, yang bisa diterima dalam praktek akuntansi. Nah, ketika dua kriteria ini dipenuhi, ya, yang pertama adalah memenuhi definisi aset, ada 3 tadi itu, ada manfaat ekonomi dikendalikan dan ada transaksi masa lalu. Dan yang kedua, sepanjang aset tersebut dapat diukur dengan cukup pasti, maka kita dapat mengakui aset ke dalam struktur pembukuan atau ke dalam struktur akuntansi yang nanti masuk ke dalam neraca atau posisi keuangan perusahaan. Selain kriteria yang berbasis pada aturan regulasi atau standar tadi itu, aset dapat juga diakui dengan menggunakan pendekatan yang lain. Misalnya berbasis pendekatan hukum, yaitu apa? Berdasarkan pada unsur kepemilikan, legal ownership. Namun perlu dipahami, legal ownership itu bukan satu-satunya kriteria untuk mengakui aset. Misalnya apa? Legal ownership itu kepemilikan legal. Ya, mobil itu bukti kepemilikannya ya BPKB itu ya. Jadi sekali lagi itu bukan syarat utama. Yang kedua, aset bisa diakui berdasarkan pertimbangan substansi ekonomi. Kalau secara substansi ekonomi masuk kriteria aset dapat diukur, berarti dapat dipakai sebagai dasar mengakui aset. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan aspek konservatisme. Kalau belum ada kepastian yang jelas akan diperoleh aset, maka aset tersebut tidak boleh diakui. Jadi kalau misalnya kita menuntut ganti rugi di pengadilan, nah, tapi kasusnya belum jelas, menang apa kalah itu kan belum jelas itu. Meskipun ada kemungkinan kita menang dan dapat ganti rugi dalam bentuk kas, misalnya ya. Nah, tuntutan tersebut belum dapat diakui sebagai aset. Kenapa? Kasusnya belum jelas. Belum ada kepastian mengenai menang atau kalah. Sehingga ketika kita sedang menuntut kasus tertentu di pengadilan, itu tidak boleh diakui sebagai aset, meskipun ada probabilitas menang di pengadilan. Yang berikutnya berkaitan dengan pengukuran aset. Nah, seperti yang sudah kita bahas, pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah suatu aset pada saat aset tersebut pertama kali diperoleh atau saat tanggal transaksi. Nah, khusus untuk aset ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur aset. Ya, bisa menggunakan cost, bisa menggunakan fair value, atau sejenisnya. Nah, ini tergantung dari masing-masing jenis aset. Nah, dalam pengukuran kita juga harus memperhatikan aspek karakteristik kualitatif dari informasi yang akan kita sajikan. Artinya apa? Apakah pengukuran tersebut dapat mendorong informasi yang relevan,
ya. Yang kedua, mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebagaimana kondisi yang digambarkan, representation faithfulness, bebas dari error, kesalahan, ya, dan seterusnya. Itu juga harus diperhatikan dalam mengukur suatu aset. Tapi intinya ada beberapa metode, teknik atau pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur aset. Yang pertama adalah cost, itu paling sering dipakai saat terjadi transaksi. Dan yang kedua bisa menggunakan fair value. Sekali lagi pilihannya tergantung pada jenis transaksi dan jenis aset. Transaksinya bisa pembelian, bisa pertukaran, bisa dibangun sendiri. Jadi masing-masing punya konsekuensi pada pilihan pengukuran yang akan digunakan. Oke, sekarang kita lihat beberapa teknik pengukuran. Misalnya untuk aset berwujud, ya, secara tradisional, dasar yang paling mudah untuk mengukur aset berwujud adalah basisnya historical cost atau cost perolehan, yaitu total keseluruhan jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Itu konsep yang paling mudah. Nah, selanjutnya, jika di periode-periode pelaporan berikutnya aset tersebut diukur kembali, maka aset tersebut dapat diukur dengan menggunakan metode fair value atau nilai wajar. Nah, ini bisa menggunakan exit value, harga keluaran, atau menggunakan konsep value in use, yaitu fair value yang berbasis pada penggunaan aset yang digunakan secara bersama-sama di organisasi. Nah, untuk exit value atau value in use nanti kita bahas khusus dalam topik pengukuran fair value. Jadi kita bahas khusus, tidak akan dibahas di sini karena waktunya nggak cukup. Aspek lain yang perlu kita pahami dalam mendiskusikan aset adalah mengidentifikasi aset lancar. Aset lancar tuh harus kita jelas, kalau enggak nanti yang kita lihat lancarnya lancar air itu ya. Oke, beberapa kriteria harus kita perhatikan seperti gambar yang ada di slide ini. Yang pertama, cek apakah aset tersebut dapat direalisir dalam siklus operasi normal perusahaan, misalnya 12 bulan. Kalau dia dapat dipakai hanya dalam waktu 12 bulan satu siklus akuntansi, jika jawabannya yes, maka masuk current asset. Tapi jika tidak, cek lagi apakah aset tersebut digunakan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, kalau diperjualbelikan, jawabannya yes, itu masuk current asset. Apakah aset tersebut dapat direalisir dalam 12 bulan setelah periode pelaporan? Nah, kalau dapat direalisir dalam 12 bulan setelah periode pelaporan, maka dapat dikategorikan sebagai current asset. Berikutnya, apakah aset tersebut dapat dinilai dalam bentuk kas atau berwujud kas atau ekuivalen kas. Nah, kalau wujudnya kas atau ekuivalen kas yang bisa dipakai tanpa batas, ya, berarti itu current cost. Nah, kalau jawabannya no semua, maka otomatis masuk aset tidak lancar atau aset tetap di laporan keuangan. Topik lain yang perlu kita bahas di konsep aset adalah intangible asset, aset tidak berwujud. Apa itu intangible asset? Intangible asset adalah aset non moneter, ya, yang dapat diidentifikasi tapi tidak memiliki wujud fisik. Nah, apa makna dapat diidentifikasi ini? Yang pertama, aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas secara keseluruhan. Artinya apa? Dapat dijual, dapat dipindah, ditransfer, disewakan, dan sebagainya. Yang kedua, aset tersebut muncul karena perjanjian kontraktual. Contohnya apa? Misalnya
software komputer, lisensi, merek dagang, paten, film, copyright, kuota impor, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan intangible asset. Dari sisi pengukuran akuntansi, aset intangible, aset tak berwujud, itu pengukurannya menggunakan pendekatan konservatif. Artinya apa? Kita bisa menggunakan pengukuran yang paling banyak dipakai, yaitu menggunakan konsep cost, dikurangi dengan akumulasi depresiasi, dan penurunan nilai yang terjadi pada aset intangible tersebut. Misalnya apa? Software itu kan nilainya nggak selalu sama, dia bisa turun nanti itu. Sehingga penurunan nilai dan amortisasi itu digunakan sebagai pengurang cost-nya. Nah, yang kedua bisa menggunakan fair value, yang nilai wajar, jika ada pasar aktif atas aset intangible tersebut. Sepanjang ada pasar aktifnya, pasar aktif itu intinya pasar yang dipakai untuk memperdagangkan, ada transaksi yang liquid berkaitan dengan aset yang akan kita catat. Nanti kita bahas khusus ini bicara aktif market di fair value measurement. Satu hal lagi yang harus kita perhatikan bahwa semua intangible aset yang dihasilkan secara internal itu tidak dapat diakui dalam laporan keuangan. Jadi secara umum, bentuk aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal itu tidak dapat diakui sebagai bagian dari aset. Misalnya apa? Research and development cost, ya, customer list. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diakui meskipun itu dimiliki dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Alasannya apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Isu lain berkaitan dengan aset intangible adalah berkaitan dengan pengeluaran yang muncul berkaitan dengan aset tersebut. Nah, pertanyaannya apakah pengeluaran tersebut itu dapat diakui sebagai bagian dari aset intangible atau cukup diakui sebagai expense atau beban. Nah, patokannya sederhana. Kalau pengeluaran tersebut itu memenuhi definisi aset, yang memenuhi definisi aset, seperti memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, kemudian dapat diukur dengan cukup pasti, maka pengeluaran tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari intangible asset. Tapi kalau tidak memenuhi definisi aset, otomatis pengeluaran tersebut dimasukkan atau diakui sebagai beban. Jadi tidak boleh dikapitalisasi menjadi bagian dari intangible asset. Oke, kembali ke aset tak berwujud, aset intangible yang dihasilkan secara internal, itu bentuknya macam-macam ya. Misalnya apa? Publishing title, customer list, termasuk juga tadi research and development cost. Sekali lagi itu adalah pengeluaran dan juga aktivitas yang tidak dapat diakui sebagai intangible asset. Mengapa demikian? Karena ada berbagai pertimbangan, salah satunya adalah tidak dapat diukur dengan cukup pasti. Kemudian untuk pengukuran lain, isu pengukuran lain berkaitan dengan aset, apakah perlu amortisasi apa tidak, nanti kita lihat jenis aset intangible-nya. Untuk aset intangible yang memiliki umur ekonomi yang pasti, misalnya jelas ya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya, maka kita perlu melakukan amortisasi atas aset tidak berwujud tersebut. Nah, sebaliknya, untuk aset berwujud yang tidak memiliki umur ekonomi yang pasti, maka tidak perlu diamortisasi. Jadi kalau tidak jelas ya tidak perlu diamortisasi. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan penghapusan
intangible asset. Jadi kalau ada kondisi di mana intangible asset tersebut harus dihapus, maka penghapusan tersebut dapat menyebabkan munculnya keuntungan atau kerugian karena penghapusan, dan elemen ini, keuntungan kerugian, itu dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jenis aset lainnya adalah property, plant and equipment, peralatan, bangunan, dan sejenisnya, yaitu aset tangible yang dimiliki ya, untuk digunakan sendiri dalam kegiatan produksi dan sebagainya, dimiliki untuk disewakan, atau dimiliki untuk tujuan administratif lainnya. Itu karakteristik property, plant, equipment. Jadi pemilikannya itu untuk dipakai sendiri, disewakan, atau untuk kegiatan administrasi. Nah, kemudian jenis aset ini juga diharapkan dapat dipakai lebih dari satu periode akuntansi. Ini adalah kriteria untuk property, plant, and equipment. Dalam tatanan standar akuntansi, misalnya di IAS 16, itu disebutkan bahwa cost yang berkaitan dengan kegiatan perolehan properti, plant and equipment ini dapat diakui sebagai aset. Jadi pengeluaran apapun yang berkaitan dengan PPE ini dapat diakui sebagai aset sepanjang pengeluaran tersebut menyebabkan adanya manfaat ekonomi masa mendatang yang nanti akan mengalir ke perusahaan. Dan yang kedua, pengeluaran tersebut dapat cukup dengan cukup pasti. Oleh karena itu, cost dari property, plant and equipment itu terdiri dari cost pembelian ditambah dengan cost atau pengeluaran lain yang dilakukan oleh perusahaan, oleh entitas untuk menyiapkan properti, plant, dan equipment tersebut sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Ini juga tergantung transaksinya itu. Kalau nanti plan properti dan sebagainya itu dibangun sendiri, ya termasuk biaya arsitek, via arsitek, hukum, dan sebagainya itu dimasukkan sebagai komponen. Intinya adalah semua kegiatan yang dikeluarkan, yang dilakukan, dan menyebabkan munculnya jumlah rupiah tertentu, itu nanti diakumulasi sebagai pembentuk cost property, plant, dan equipment. Baik, pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa elemen pembentuk nilai PPE terdiri dari initial cost ditambah dengan pengeluaran lain yang relevan dengan PPE tadi. Nah, salah satu bagian penting dari pengadaan dan pengukuran PPE adalah pada awal perolehan PPE itu ada kemungkinan perusahaan mengeluarkan dana untuk membeli barang atau fasilitas tertentu karena alasan keamanan atau lingkungan. Misalnya ya, perusahaan membeli unit penjernih air untuk tujuan kebersihan lingkungan. Nah, pengeluaran seperti ini dapat diakui sebagai bagian dari penambah nilai PPE, Property, Plant, and Equipment. Nah, kenapa kok harus dimasukkan? Karena pengadaan unit ini tidak dapat dihindari agar perusahaan atau entitas itu dapat memperoleh manfaat ekonomi masa mendatang atas properti, plant, dan equipment tersebut. Konsekuensinya, pengeluaran ini itu dapat diakui sebagai bagian dari nilai properti, plant, dan equipment.
Bagaimana dengan pengeluaran berikutnya? Artinya pengeluaran setelah property plant dan equipment itu dimiliki. Nah, untuk layanan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan harian, jasa kegiatan perbaikan, servis dan sebagainya, sepanjang kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga agar aset dapat memberikan manfaat ekonomi sesuai dengan umur yang diharapkan, jadi tidak meningkatkan umur, tidak menambah kapasitas dan sebagainya, maka pengeluaran tersebut cukup diakui sebagai beban, tidak boleh dimasukkan ke nilai aset. Itu patokannya ya, sepanjang kegiatan tertentu menghasilkan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menjaga, memelihara agar manfaat ekonomi itu bisa diperoleh selama umur ekonomi yang telah ditentukan. Artinya kegiatan tersebut tidak menambah umur ekonomi, tidak menambah kapasitas, tidak menambah kualitas, maka pengeluaran tersebut diakui sebagai expense. Nah, kemudian ketika ada kegiatan lain, misalnya ada spare part atau bagian yang diganti dengan elemen atau spare part baru, maka perlakuannya dapat dilihat di slide ini. Yang pertama, spare part atau bagian dari aset lama, ya, bagian spare part lama atau bagian yang dibuang, yang diganti tersebut itu harus dihapus. Jadi jumlah rupiahnya dihapus. Termasuk di situ kalau ada unsur penurunan nilai ataupun akumulasi depresiasinya. Nah, ketika kita sudah menghapus jumlah yang tercatat atas part atau bagian yang lama tersebut, maka kita bisa mengakui cost part atau bagian atau spare part yang baru tersebut sebagai penambah nilai aset. Jadi ketika ada penggantian, ini perlakuan yang dilakukan. Jadi yang lama, spare part yang lama atau bagian yang lama itu dihapus, kemudian spare part atau bagian yang baru itu diakui berdasarkan cost atas bagian baru tersebut yang dipasang di aset. Nah, ini berlaku juga untuk overhaul dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan aset tersebut, sehingga harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan diakui semuanya. Yang penting ketika ada pergantian, yang lama dihapus, yang baru diakui sehingga menjadi bagian dari nilai aset tersebut. Oke, elemen apa saja yang perlu dimasukkan dalam pengukuran aset, terutama pada tahap awal pengadaan properti plant dan equipment ini? Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah harga beli ditambah dengan cukai impor, apa-apalah ya, impor duty itu, cukai impor, kemudian pajak yang tidak bisa dihindari, termasuk dikurangi dengan berbagai diskon, rabat, potongan dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan berbagai biaya yang secara langsung dapat dikaitkan dengan aset tersebut, termasuk dapat dikaitkan dengan lokasi atau kondisinya. Artinya apa? Semua biaya langsung yang disiapkan untuk aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk dipakai, maka semua biaya tersebut bisa dimasukkan sebagai penentu nilai aset. Misalnya biaya penyiapan lahan, jasa profesional, biaya pengiriman, biaya penanganan, biaya instalasi, dan sebagainya. Nah, selain itu bisa juga memasukkan kegiatan lain yang menyebabkan biaya, seperti biaya yang muncul karena kegiatan pembuangan, pemindahan, dan juga mengkondisikan tempat yang mau dipakai sehingga tempat tersebut betul-betul siap untuk digunakan bagi pabriknya, alatnya, dan sebagainya. Jadi ada 3 komponen: harga beli, kemudian cost yang langsung dapat dikaitkan dengan upaya menyiapkan property plant dan equipment, termasuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pembuangan, pemindahan, dan penanganan ulang situs atau tempat yang akan digunakan sebagai lokasi
property plant dan equipment tersebut. Ketika aset berbentuk property plant dan equipment ini diperoleh entitas melalui pertukaran atau barter dengan aset non-moneter lain, maka properti plant maupun equipment tersebut itu dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar ini bisa dihindari atau tidak dapat dipakai jika transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial. Artinya apa? Tidak ada pasar yang jelas untuk memperdagangkan aset tersebut sehingga nilai wajarnya tidak teridentifikasi dengan jelas. Atau yang kedua, nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau secara andal. Nah, kemudian jika aset yang diterima itu tidak dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar, maka pengukurannya dapat menggunakan nilai buku aset yang diserahkan. Jadi ini tergantung tersedia tidaknya nilai wajar dalam pertukaran aset non-moneter tersebut. Isu berikutnya berkaitan dengan plant, property, dan equipment adalah penghapusan. Itu menghapus PPE dari laporan posisi keuangan. Nah, kapan kita menghapus property, plant, dan equipment? Yang pertama, jelas kalau plant, property, equipment tersebut kita jual. Atau yang kedua, tidak memiliki manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Yang ketika dua kondisi terjadi, maka nanti ada kemungkinan munculnya keuntungan atau kerugian, gain atau losses, yang harus kita akui, yang dihitung berdasarkan jumlah penerimaan bersih atas penjualan tersebut dikurangi dengan nilai tercatat atas PPE yang ada. Nah, artinya bisa dihitung dari cost PPE tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang melekat pada PPE. Itulah carrying amount yang melekat pada PPE tadi. Jadi sekali lagi ada kemungkinan munculnya gains atau losses yang dihitung dari total bersih jumlah yang diterima karena penjualan atau pembuangan dikurangi dengan nilai tercatat atas aset yang dibuang atau yang dihentikan atau yang dijual. Oke, jenis lain dari aset perusahaan adalah aset biologis. Dan di standar akuntansi, aset biologis ini misalnya kalau di level internasional diatur di IAS 41 tentang agriculture yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan akuntansi untuk kegiatan pertanian atau aktivitas pertanian. Di standar ini, aktivitas pertanian itu diartikan sebagai proses transformasi aset biologis, yaitu tanaman dan hewan hidup, menjadi produk pertanian, yaitu produk-produk yang dipanen dari aset biologis yang dimiliki oleh suatu entitas. Itu yang dimaksud dengan aktivitas pertanian. Jadi semacam proses transformasi dari aset biologis, yaitu tanaman dan hewan hidup, menjadi produk pertanian, yaitu produk yang dipanen dari aset biologis entitas. Misalnya apa? Di perkebunan teh, nah itu kan yang dipanen kan daun teh. Kemudian perkebunan kopi, biji kopi, itu kan produk yang dipanen dari aset biologis. Peternakan, nanti ya produk yang dipanen ya mungkin peternakan ayam, ya telur, dan sejenisnya. Itu dimaksud dengan kegiatan pertanian, aktivitas pertanian. Jadi, aktivitas pertanian dapat berbentuk atau berupa pengelolaan transformasi biologis
dari aset biologis untuk tujuan menciptakan aset biologis tambahan lainnya. Misalnya, ayam diternakkan, kemudian bertelur, dan setelah bertelur akan muncul anak ayam lain. Nah, inilah proses yang dimaksud menciptakan aset biologis tambahan lainnya. Atau yang kedua, kegiatan pertanian dapat berupa pengelolaan transformasi biologis dari aset biologis untuk tujuan memanen hasil pertanian dari aset tersebut. Misalnya, sapi diternakkan untuk diperah susunya. Itulah contoh aktivitas pertanian yang berkaitan dengan aset biologis. Aset biologis adalah hewan atau tumbuhan yang hidup. Jadi bisa mencakup semua jenis hewan seperti domba, keledai, sapi, dan kambing, termasuk pohon, tanaman, ikan, ayam, dan semua makhluk hidup lainnya yang diternakkan atau dibudidayakan. Nah, ada aspek lain dari aset biologis yaitu bearer plant, atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai tanaman induk untuk budidaya, yaitu tumbuhan atau tanaman yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, tanaman tersebut digunakan dalam produksi atau memberi pasokan hasil pertanian. Yang kedua, tanaman tersebut diharapkan menghasilkan produk selama lebih dari 1 periode. Dan ketiga, memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk dijual sebagai produk pertanian, kecuali untuk penjualan atas tanaman yang ditebang atau rusak dan sejenisnya. Nah, sementara produk pertanian atau agricultural produce adalah produk yang dipanen dari aset biologis seperti susu, telur, dan lain-lain. Nah, makna panen itu sendiri adalah proses pelepasan hasil dari aset biologis atau akhir dari aset biologis itu sendiri. Nah, ketika seseorang peternak memerah susu, itu adalah contoh panen berkaitan dengan aset biologis berbentuk sapi. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita dapat mengakui aset biologis. Nah, untuk pengakuan awal, itu kriterianya sederhana, bahwa aset biologis atau produk pertanian itu dapat diakui ketika entitas itu mengendalikan aset tersebut sebagai akibat transaksi masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat masa lalu tersebut mengalir ke entitas yang mengendalikan mengendalikan aset tersebut. Dan yang ketiga, fair value atau cost dari aset tersebut dapat diukur dengan cukup pasti atau cukup andal. Jadi sama dengan kriteria pengakuan aset yang lain. Yang pertama kan jelas memenuhi definisi aset, dan yang kedua dapat diukur dengan cukup pasti. Nah, itu pengakuan awal ketika kita mengidentifikasi ada tidaknya aset biologis. Sepanjang kriteria ini dipenuhi, maka aset biologis dapat diakui dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, isu yang muncul adalah bagaimana cara mengakui aset biologis. Nah, mengukur, bagaimana cara mengukur aset biologis. Nah, aset biologis itu dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, pada saat perolehan atau initial recognition dan juga pada tanggal pelaporan berikutnya, aset biologis itu diukur dengan menggunakan fair value dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual aset tersebut. Nah, jika aset tersebut tidak dapat diukur dengan cukup pasti dengan menggunakan fair value, maka aset tersebut dapat diukur dengan menggunakan metode yang lain, misalnya metode cost
Nah, kemudian untuk produk agriculture, hasil pertanian, itu pengukurannya berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut pada waktu panen. Yaitu estimasi berapa biaya yang diperlukan untuk menjual aset tersebut ketika masa panen tiba. Itu dasar yang dipakai untuk mengukur aset. Sekali lagi, yang dipakai adalah fair value dikurangi dengan estimasi untuk menjual aset biologis. Jika itu fair value-nya bisa ditentukan. Kalau nggak bisa, berarti menggunakan cost. Sementara produk agriculture itu sama ya, tetap menggunakan fair value dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual produk tersebut pada waktu panen datang. Karena pengukurannya menggunakan fair value, maka ada kemungkinan muncul keuntungan atau kerugian akibat fair value, perbedaan fair value selama proses pengukuran. Tadi yang kita lihat bahwa pada saat pertama kali diakui, aset biologis tersebut diukur dengan menggunakan fair value dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Nah, ketika ada perubahan dalam fair value, dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut selama periode pelaporan, disitulah ada kemungkinan pengakuan untung atau rugi akibat perbedaan nilai yang dihasilkan dari fair value tersebut. Nah, gains ini, keuntungan ini dapat dimasukkan ke dalam laporan laba periodik pada periode di mana keuntungan tersebut terjadi. Sementara itu, semua biaya yang berhubungan dengan aset biologis di luar biaya yang diperlukan untuk membeli aset biologis dan diukur dengan fair value, maka pengeluaran tersebut atau biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jadi semua biaya yang terkait dengan aset biologis selain biaya untuk membeli aset biologis yang diukur dengan nilai fair value tadi itu, semuanya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Oke, ini kira-kira konsep berkaitan dengan aset biologis yang mulai definisinya, bentuknya, kemudian produk yang mengikutinya, dan juga bagaimana mengakui serta mengukur aset biologis. Oke guys, itu beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi paling tidak saudara harus paham betul ya, apa itu definisi aset, apa itu karakteristiknya, ada 3 tadi itu, memiliki manfaat ekonomi, dikendalikan oleh perusahaan, dan berasal dari transaksi masa lalu. Kemudian kita harus paham kriteria pengukuran dan pengakuannya. Pengakuannya secara umum simpel, aset diakui ketika transaksi yang terjadi memenuhi definisi aset dan dapat diukur dengan cukup pasti. Pengukurannya secara umum bisa menggunakan cost, bisa menggunakan fair value, tergantung jenis aset yang digunakan. Nah, kemudian ada current aset. Ini aset yang memiliki karakteristik khusus, tidak saya ulangi lagi. Ada beberapa kriteria tadi yang sudah kita bahas. Intinya beraset itu punya keunikan karena tidak memiliki wujud fisik, ada yang memiliki umur terbatas, ada juga yang tidak memiliki umur yang terbatas. Property plant property and equipment juga punya karakteristik khusus, terutama berkaitan dengan pengakuan dan juga pengukurannya. Karena property plant and equipment dapat diperoleh dengan cara membeli, pertukaran, dan juga dibangun sendiri. Dan terakhir, aset biologis juga punya beberapa karakteristik. Ini berkaitan dengan aset yang mengalami pertumbuhan alamiah dalam bentuk tanaman atau hewan yang hidup dan memberikan kontribusi bagi perusahaan, terutama karena memiliki beberapa produk yang dihasilkan dari aset biologis tersebut, baik produk asli maupun produk yang diproses melalui kegiatan manufaktur. Saya kira itu ini materi sebelum ujian MIT, tolong dipahami betul. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat Teams atau melalui media yang lain. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, jauhi keramaian. Satu lagi,
jangan lupa bahagia. Karena itu yang paling penting di dunia ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.